Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita mengkaji ayat-ayat yang ada dalam juz Amma, dan alhamdulillah sekarang kita sampai pada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan terdiri dari 6 ayat, dan ini adalah surat-surat Makkiyah, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Baiklah, kita akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita terjemahkan secara lafziah dulu. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuha, wahai al-kafirun, orang-orang kafir. La, tidak, a'budu, aku bukan menyembah, aku akan menyembah. Ma, apa yang ta'budun, kalian sembah. Wala, dan tidaklah antum, kalian, abidu, para penyembah, ma, apa yang a'bud, aku sembah. Wala, dan bukanlah ana, aku, abidu, penyembah, ma, apa yang abadtum, kalian sembah. Wala, dan tidak pula antum, kalian, abiduna, para penyembah, ma, apa yang a'bud, aku sembah. Lakum, bagiku, bagi kalian, dinukum, agama kalian, waliya, dan bagiku, din, agamaku. Baik, kita akan bahas surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun, ya, beberapa ulama berpendapat ada 3 nama, ya. Yang pertama adalah Al-Kafirun itu sendiri, yang berarti adalah orang-orang kafir, diambil dari ayat pertama Al-Kafirun. Ada yang mengatakan ini suratnya adalah bernama Qul ya ayyuhal kafirun, diambil dari ayat pertama. Kemudian ada yang mengatakan nama surat ini adalah Al-Ikhlas, ya. Apa bedanya dengan surat Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad, ya, awal ayatnya? Kalau surat ini dinamakan Al-Ikhlas karena berkaitan dengan mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas yang awalnya Qul huwallahu ahad itu adalah mengikhlaskan Allah dalam segala sifat-sifatnya. Seperti Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Jadi Allah itu punya sifat hanya satu, ya, Esa, tidak mungkin disekutukan. Baik. Asbabun nuzulnya surat ini adalah ketika orang-orang musyrikin Quraisy, ya, itu sudah capek, ya, sudah putus asa untuk menghalangi dakwah Nabi, karena dihalangi dakwahnya semakin berkembang, pengikutnya semakin banyak. Ya, mereka pernah menawarkan kepada Nabi, kalau ingin harta yang banyak, maka orang-orang musyrikin Mekah akan mengumpulkan harta yang banyak, kemudian diberikan kepada Nabi dengan syarat Nabi harus menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi ternyata tidak mau. Kalau pengen wanita, maka istri, anak-anak para orang-orang Quraisy yang paling cantik ditawarkan kepada Nabi untuk dinikahi. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak berkenan juga. Kemudian ditawarkan kalau pengen jabatan, pengen menjadi seorang raja, maka mereka akan mengangkat Nabi Muhammad sebagai raja orang-orang Mekah. Tapi Nabi Muhammad juga tidak mau. Jika tawaran tersebut ditolak, ya, dengan jawabannya fenomenal, Nabi Muhammad SAW mengatakan seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan menghentikan dakwah ini sampai aku memenangkannya atau aku wafat di dalam dakwah ini. Masya Allah, luar biasa. Inilah perkataan seorang da'i yang luar biasa.
Ya mungkin kalau DAI sekarang diuji dengan 3 tadi, harta, tahta, wanita, mungkin akan tergoda. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan kita, contoh para dai, dia tidak tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi tersebut. Dengan gagalnya orang-orang musyrikin Mekah merayu Nabi, kemudian mereka ingin lebih berkolaborasi lagi. Mereka siap untuk masuk Islam, tapi dengan syarat setahun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, setahun kemudian mereka menyembah berhala. Dan ini mereka minta bersama-sama. Jadi 1 tahun orang musyrikin Mekah menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi dan para pengikutnya. Setahun berikutnya harus ada kesepakatan semua pengikut Nabi dan orang musyrik menyembah berhala sebagaimana mereka menyembah berhala. Atas dasar itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini sebagai bentuk penegasan bahwa Islam tidak mungkin dicampur adukkan dengan agama yang lain. Bahwa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dicampur adukkan dengan penyembahan kepada berhala. Bahwa agama tauhid selamanya adalah agama tauhid dan tidak mungkin agama tauhid dicampur adukkan dengan orang-orang musyrik yang menyembah berhala atau menyembah Tuhan lebih dari satu. Baik, kita akan bahas satu persatu ayat demi ayat dalam surat Al-Kafirun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah Muhammad, ya, wahai orang-orang kafir. Nah, kata-kata kafir ini identik dengan kejelekan, identik dengan pembangkangan, ya. Seperti kufur nikmat itu adalah orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat atau tidak mau mensyukuri nikmat, tidak mau mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dengan bahasa-bahasa yang baik. Namun, ya khusus pada hal ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk berbicara dengan bahasa kepada mereka dengan sapaan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk mengatakan wahai orang-orang kafir? Ya. Karena mereka ini telah mencampur adukkan, ya, kebenaran dengan kebatilan dengan cara tadi, ya, meminta eh, kaum muslimin untuk menyembah berhala 1 tahun dan kemudian 1 tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tentu sesuatu yang tidak mungkin dikabulkan, ya, karena ini sudah mencampur adukkan antara kemusyrikan dan tauhid, ya, kebenaran dan kebatilan. Walaupun dalam keseharian Nabi Muhammad SAW ketika memanggil orang-orang yang belum masuk Islam atau non-Muslim, Nabi Muhammad tentu tidak mengatakan wahai orang kafir, hai kafir, tidak, ya, tapi tetap dengan bahasa-bahasa halus seperti kepada Heraklius ketika mengirimkan surat. Nabi Muhammad SAW mengatakan wahai penguasa Romawi Heraklius, bukan hai kafir, tidak. Nah, ucapan, ya, terkait dengan kafir ini harus dibedakan, ya, terkait dengan kafir ini harus dibedakan. Yang pertama adalah kafir sebagai status. Ya, kita mengakui bahwa semua non-muslim, ya, itu adalah kafir apapun agamanya, ya. Kalau dia bukan orang Islam, maka itu adalah orang kafir, termasuk ahli kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka di dalam neraka kekal di dalamnya. Jadi ahli kitab itu juga termasuk orang kafir dan orang musyrik juga termasuk orang kafir, ya. Itu kalau dikatakan status, ya, status mereka adalah kafir walaupun ketika kita ngomong kepada mereka kita tidak mengatakan kamu kafir, tidak. Tentu ada adab-adab yang harus kita jaga. Nah, yang kedua, kata kafir itu bisa diartikan panggilan dalam komunikasi. Kita boleh mengatakan kafir kepada seseorang jika diperlukan dan ada maslahat yang lebih besar. Maka itu boleh sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Jika ternyata maslahatnya tidak ada dan lebih banyak mudaratnya, maka tidak perlu dikatakan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada Heraklius, beliau mengatakan, menuliskan, wahai pembesar Romawi, ya, Heraklius, kepada orang-orang musyrikin Mekah, Nabi Muhammad menyapa mereka,
ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, ya, bukan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tapi jika maslahatnya lebih banyak, maka boleh kita menyebut mereka sebagai wahai orang-orang kafir. Intinya, panggilan kita tetap untuk menjaga kehormatan mereka, ya, kita menghormati mereka, tapi status mereka tetap kafir. Jadi kita nggak memanggil mereka kafir, tapi statusnya sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir ketika mereka tidak masuk Islam. Oke, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, la a'budu ma ta'budun, ya. Tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Ma di sini ada dua pengertian, ya, ada dua penafsiran. Kalau itu disebut sebagai ma al-mausulah, artinya adalah apa yang kalian sembah. Kalau ma itu disebut al-masdariyah, artinya adalah cara ibadah kalian. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, atau aku tidak akan menyembah sebagaimana cara kalian beribadah. Yaitu mereka meminta kepada Nabi Muhammad setahun beribadah kepada Allah dan setahun berikutnya beribadah kepada berhala, ya, menyembah berhala. Kemudian setahun berikutnya bergantian terus menerus. Nah, tentu ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Menyembah Allah saat ini dan seterusnya, ya, tidak mungkin akan menyembah yang lain karena Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wala antum aabiduna ma'bud, dan bukanlah kalian penyembah apa yang aku sembah. Wala ana aabidum ma'abadtum, dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum aabiduna ma'abud, dan tidak pula kalian penyembah apa yang aku sembah. Ayat ini diulang-ulang, menurut ulama ada beberapa maksud. Yang pertama adalah bentuk penekanan, ya, karena sesuatu yang diulang-ulang itu adalah bentuk penekanan supaya menjadi perhatian bahwa kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW tidak mungkin akan menyembah berhala, menyembah apa yang mereka sembah. Yang kedua adalah untuk menjelaskan masa lalu dan masa yang akan datang, bahwa aku tidak akan pernah menyembah, ya, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, ya, dan tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Jadi aku tidak pernah, ini masa lalu, kemudian tidak akan menyembah, itu adalah masa yang akan datang. Artinya selamanya tidak mungkin kita menyembah berhala. Kemudian Allah menutup firman-Nya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Perkataan ini adalah bentuk baro'ah, berlepas diri. Ya. Maka disebut surat Al-Ikhlas karena berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Karena kita tidak mungkin mau bekerja sama, bertoleransi dengan orang musyrik, setahun kita menyembah Allah, setahun kemudian menyembah Tuhan mereka itu berhala. Maka surat Al-Kafirun ini juga dibaca dalam beberapa momen untuk mengingatkan kepada kita untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika kita sholat witir, ya, disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Yang kedua, ketika kita sholat 2 rakaat qobliyah sebelum subuh, itu juga disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga adalah 2 rakaat setelah tawaf, ya. Karena ibadah haji adalah ibadah tauhid yang menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga disarankan, dianjurkan ketika kita sholat sunnah setelah tawaf, ya, dibaca surat Al-Kafirun. Kemudian yang keempat, disunahkan juga kita baca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Nah, orang-orang liberal ini mengatakan bahwa ayat lakum dinukum waliyatin, ya, mereka menafsirkan bahwa semua agama itu benar karena bagimu agamamu, bagiku agamiku, seakan-akan semua agama itu benar, ya. Tapi sesungguhnya itu tidak benar karena tidak ada satupun tafsir yang mengatakan bahwa lakum dinukum waliyatin itu mengatakan bahwa semua agama itu benar. Itu adalah penafsiran mereka sendiri yang tentu salah.
Karena dalam Islam sudah ditegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, yang disebut dengan toleransi itu adalah ketika identitas kita itu masih terjaga. Ya, kita tidak ikut-ikutan ibadah mereka. Ya, tapi kalau sudah ikut-ikutan ibadah itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Toleransi itu dalam hal muamalah, tapi dalam ibadah tidak ada toleransi. Ya. Dan kita menekankan kembali bahwa semua agama itu ya, tidak benar. Yang benar hanyalah Islam. Kalau semua agama benar, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi? Ya. Coba kita renungkan dan kita perhatikan bagaimana tulisan Nabi Muhammad SAW ketika menulis surat kepada Heraklius yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah berdakwah ya, kepada para penguasa ketika itu, yaitu penguasa Romawi, supaya mereka masuk Islam. Ketika itu, ya, Nabi Muhammad SAW menuliskan dalam suratnya, wahai penguasa Romawi, Heraklius, masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Kemudian, ya, Nabi Muhammad SAW menyitir sebuah ayat yang artinya, wahai ahli kitab. Ya, jadi mengingatkan kembali, ya, karena dalam agama Yahudi, agama Nasrani, ini mereka sesungguhnya adalah ahli kitab, pernah diberikan kitab Taurat dan Injil. Dan dalam kitab Taurat dan Injil itu sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyitir sebuah ayat yang mengingatkan kepada ahli kitab, Heraklius, wahai ahli kitab, kembalilah kita pada satu perkataan yang sama. Tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Dan jangan menjadikan manusia sebagai sesembahan selain Allah. Sebagaimana Nasrani itu menyembah Nabi Isa. Ya, dan rahib-rahib mereka. Ini tidak boleh. Wahai Heraklius, ingat kalau kamu tidak memenuhi panggilanku untuk masuk Islam, engkau masih berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Ya, jadi karena dia adalah seorang penguasa, dia adalah seorang raja. Ketika rakyatnya bersalah dan tidak mengingatkan, maka dosanya ditanggung oleh rajanya, oleh pemimpinnya. Maka dalam beberapa penjelasan ini sudah jelas bahwa tidak benar kalau ada yang mengatakan, orang liberal mengatakan semua agama itu benar. Semua agama itu akan masuk surga. Surga itu punya kapling ini untuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang ateis bahkan. Ini tidak benar. Yang benar adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Sehingga kita tegas, ya, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan yang selamat adalah agama kita, yaitu agama Islam. Yang selain mereka tidak akan selamat, ya. Dan mereka disebut dalam surat Al-Kahf ini sebagai orang-orang kafir, sebagai status, sebagai identitas mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.